Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Gifari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 8, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas sejarah bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Yang kita ketahui hanyalah bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan banyak orang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua mereka. Bahkan ada negara yang membuat bahasa Inggris menjadi bahasa resmi mereka. Bahasa Inggris menjadi bahasa internasional itu memiliki sejarah yang sangat panjang. Sejak zaman Romawi kuno, diperlukan satu bahasa yang bisa dimengerti banyak orang, sehingga orang-orang dari berbagai negara bisa mengerti saat berkomunikasi. Nah, bahasa tersebut disebut sebagai lingua franca. Berdasarkan dari kutipan website resmi Wall Street English, lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Pada awalnya, di setiap wilayah memiliki lingua franca yang berbeda-beda. Kemudian, disepakati bersama bahwa bahasa Inggris menjadi bahasa bersama. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah bahasa Inggris menjadi bahasa internasional dari sisi warisan kolonialisme. Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional didasari oleh sejarah kolonialisme Inggris. Inggris yang memiliki wilayah jajahan terluas mempengaruhi perluasan penuturan bahasanya oleh bangsa-bangsa jajahan. Seperti dikutip dari Pendidikan Multikultural oleh Ainul Yakin, di negara-negara kolonis Inggris, bahasa Inggris berkembang seiring digunakan dalam pembahasan tentang perdamaian, agama, perdagangan, migrasi, gagasan, buku, dan lain-lain. Prajurit berbahasa Inggris, penjajah, dan pelaut yang menyebar di wilayah-wilayah tersebut turut menyebarkan penggunaan bahasa Inggris. Karena itu, di sisi lain negara yang tidak pernah dijajah Inggris atau dijajah bangsa lain seperti Spanyol, Belanda, Portugis, dan Prancis tidak secepat negara koloni Inggris yang mengadopsi penggunaan bahasa ini. Di Afrika bagian barat contohnya, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa komunikasi utama atau lingua franca sejak kedatangan Inggris di sana. Perdagangan dan gerakan anti perbudakan internasional kemudian juga mendorong bahasa Inggris tersebut tersebar luas di seluruh semenanjung Afrika Barat. Seperti dikutip dari buku English, The Legacy of New Form of Imperialism oleh Aziza Restu Febrianto. Penggunaan bahasa Inggris dan bahasa lokal lainnya oleh masyarakat kelak muncul bahasa Inggris jenis baru dengan karakteristik tersendiri seperti English Pidgin dan Kroleos. Dengan demikian, masyarakat menggunakan bahasa Inggris walaupun sedikit, walaupun memiliki perbedaan yang tidak signifikan, tetapi mereka tetap menggunakannya. Kemudian, sejarah Inggris dari sisi kerjasama internasional. Dilansir dari detik.com pada abad ke-20 dianggap sebagai masa berkembang kerjasama internasional dengan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations yang kelak jadi Persatuan Bangsa-Bangsa atau kita ketahui sekarang yaitu United Nations atau PBB. Perkembangan ini yang mendorong bahasa Inggris banyak digunakan di tingkat internasional. Contoh, pada tahun 1914, perkembangan ekonomi dan industri di Inggris dan Amerika Serikat membuat negara ini bekerja sama. Kerjasama ini dilanjutkan dengan investasi negara bersama senilai 4,500 juta pound sterling. Sekitar 3 kali lipat investasi Prancis dan 4 kali lipat dari nilai investasi Jerman.
Kerjasama ini yang menjadikan Inggris dan Amerika sebagai imperialisme baru di dunia ekonomi. Dampaknya, bahasa Inggris jadi berkembang di bidang khususnya di bidang ekonomi, investasi, dan hubungan internasional. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.